Sedikit menjawab dari pertanyaan Mas Ari ya, terkait dengan hak asuh anak. Oke, hak asuh anak itu bisa juga diistilahkan kalau dalam kompilasi hukum Islam disebut sebagai hadonah. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebut kuasa asuh. Kalau secara umum biasanya kita paham menjadi hak asuh anak, kan begitu. Oke, hak asuh anak ini banyak terjadi biasanya saat pasca perceraian kedua orang tuanya. Ini masih memperdebatkan persoalan hak asuh anak. Kadang terjadi saat proses, jadi proses cerai sekaligus mengakumulasi dengan gugatan hak asuh anak. Ada juga yang terjadi gugatan hak asuh anak terjadi pasca perceraian. Seperti itu. Upayakan ya, ketika ada persoalan rumah tangga antara suami dan juga istri, upayakan jangan sampai melibatkan seorang anak. Anak ini adalah fitrah, tidak ada masalah dengan persoalan itu, jangan dilibatkan. Upayakan semaksimal mungkin. Namun apabila diupayakan secara maksimal, namun ada persoalan yang tidak harus menggunakan jalur pihak ketiga, yakni menggugat secara paksa menggunakan jalur pengadilan, maka jalannya seperti ini. Pertama, hak asuh anak, kalau anak itu masih di bawah umur 12 tahun, itu mutlak hak ibu. Apabila anak itu di atas umur 12 tahun, maka itu diberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih. Mau milih kepada ayah atau ibu, ataupun kepada urutan-urutan derajat ke siapa, ke kakek, ke paman, ke nenek, dan sebagainya, ke saudaranya, atau siapapun yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tapi prioritas utama adalah seorang ibu. Bisa nggak seorang ayah merebut hak asuh anak dari si ibu? Bisa saja. Ketika hak asuh anak itu di bawah 12 tahun ya, dan itu di bawah asuhan ibu, bisa saja hak asuh dari ibu itu dicabut, diberikan kepada ayah ataupun ke orang lain. Apabila satu, adanya potensi bahwa ketika anak itu diasuh oleh si ibu, anak itu tidak terjamin kesehatannya, tidak terjamin pendidikannya, tidak terjamin jasmaninya, tidak terjamin akhlaknya, tidak terjamin pendidikan agamanya. Itu. Dan itu harus berdasarkan alat-alat bukti yang dapat meyakinkan seorang hakim untuk memutuskan bahwa hak ibu yang mengasuh terhadap anak tersebut sudah nggak layak lagi, harus dicabut dan diberikan kepada ayah. Jadi nggak hanya omong doang, nggak hanya katanya-katanya, namun harus mampu dibuktikan secara jelas sejelas-jelasnya, dan mampu meyakinkan hakim bahwa seorang ibu ini sudah nggak berhak lagi. Seperti itu ya. Selanjutnya, upayakanlah sebelum melakukan gugatan, ayo secara kekeluargaan dulu, baik-baik dulu. Kalau memang itu nggak bisa, barulah mungkin langkah-langkah upaya hukum yang tadi saya ceritakan bisa dilaksanakan. Karena nggak ada mantan anak, baik istri ataupun suami, itu nggak ada namanya mantan anak. Yang ada ya mantan suami ataupun mantan istri, kan begitu kan? Karena di situ ada faktor gen, ada faktor darah, faktor keperdataan yang sampai kapanpun tetap melekat kepada anak. Kedua, saya akan ngasihkan gambaran. Kalau seandainya pun gugatan hak asuh anak itu telah dicabut dari si ibu dan dialihkan kepada si bapak, maka logikanya begini. Kalau memang pada muasalnya pasca perceraian anak itu diasuh oleh ibu dan setelah itu oleh pengadilan langsung dicabut dan diberikan kepada ayah, bagaimana eksekusi anaknya itu? Maksudnya eksekusi putusan terhadap hak asuh anak itu bagaimana? Ya kalau hukum benda, hukum barang. Kalau rumah menang secara putusan pengadilan, ya tinggal eksekusi saja. Mau dijual kayak, mau digusur kayak, mau dirobohkan kayak, enak. Itu adalah hukum benda. Tapi ini anak, bagaimana nuraninya? Padahal ngomong hak asuh anak itu sampai dia itu mumayyiz, sampai dia itu baligh, sampai dia itu mampu berdikari, mampu berdiri di kaki sendiri, secara ekonomi, secara pendapatan. Itulah. Jadi upayakan apabila memang bisa diobrolkan secara seksama, baik-baik secara kekeluargaan, upayakan secara kekeluargaan. Jangan sampai langsung menggugat di pengadilan. Karena itu efeknya sangat bias terhadap psikologi seorang anak. Yang kedua, tidak ada namanya mantan anak ya. Sampai kapanpun dia adalah anak dan tetap anak. Baik garis darah, garis keperdataan, ataupun garis daripada gennya.